Ya, Sobat Muardi, ketemu lagi dengan kita ya, dengan narasumber-narasumber terpercaya kita. Sebenarnya mudah kita melihat perilaku yang sering dimunculkan berulang-ulang itu mengindikasikan ada sesuatu. Nah, dan cara menstimuli kita juga tidak harus saklek dengan catur, dengan boneka kalau anak perempuan. Terus bagian mana yang sering dimunculkan kan begitu. Itu dengan teknik-teknik bermain begitu bisa kelihatan. Jadi patut waspada, nanti nauzubillah min dzalik. Ketika kita membersamai anak kita atau orang tertentu, tapi kenapa bagian tertentu itu yang selalu berulang-ulang dimunculkan dalam permainan kan begitu. Siap ya, ternyata main catur nggak boleh berulang-ulang ya Bu ya. Nanti menimbulkan kecurigaan. Boleh ketika itu tujuannya untuk bermain. Ya, kalau main boleh dong. Ya, kembali ke Bu Siti ini Bu. Selama ini bagaimana peran dari Pemkot Bu ya, terutama dari UPTD PT PAS ya tadi ya, dalam pendampingan korban, mendampingi korban itu seperti apa? Ya, baik Mas. Memang tugas dari UPT kami adalah mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya kita melayani pengaduan, kemudian juga penjangkauan kasus. Kalau kita mungkin tidak ada laporan tapi kita mendengar di masyarakat sudah ramai ada kasus seperti ini, kita yang istilahnya jemput bola. Kemudian juga kita melakukan pendampingan pengelolaan kasus, kemudian pendampingan terhadap klien, kemudian juga ada layanan mediasi, tetapi ini tertutup ya untuk kekerasan seksual. Kita tidak ada zero tolerance mediasi untuk kekerasan seksual. Kemudian kita juga ada layanan untuk rumah aman apabila korban mendapatkan ancaman baik dari pelaku maupun dari keluarga pelaku. Nah, pendampingan yang kami lakukan adalah mendampingi setiap proses yang harus dilalui oleh korban sampai dia mungkin sampai kasusnya selesai. Juga kita berkoordinasi dengan para pihak dan stakeholder kita untuk pemenuhan hak-hak korban. Jadi misalnya kita mendampingi ketika pelaporan ke kepolisian, kemudian ketika harus ada visum, kita mendampingi di rumah sakit. Biasanya juga kita counterpartnya Muwardi Mas kalau untuk visum. Kemudian kita juga melakukan pendampingan psikologis, kita ada psikolog. Tetapi ketika korban membutuhkan lebih dari psikolog, sudah mengalami gejala-gejala kondisi kejiwaan yang mungkin membahayakan, kita membutuhkan psikiater, kita juga bekerja sama dengan RSJD karena kita nggak ada psikiater. Kemudian ketika mungkin harus bersaksi di pengadilan, karena anak itu masih rentan sekali Mas. Pada saat BAP mungkin begitu dia ada keberanian, pada saat BAP pun sudah kita dampingi ya. Kemudian ketika akan bersaksi di pengadilan mungkin ada keraguan lagi, ada ketakutan lagi, tetap dari kami mendampingi sampai di ruangan sidang. Sampai ketika kasusnya selesai, ketika dia masih membutuhkan konseling dan pendampingan psikologis, kita akan terus dampingi sampai anak ini dianggap pulih. Walaupun mungkin tadi saya dapat ilmu baru dari Ibu Elina, kadang-kadang PTSD itu munculnya setelah lama ya. Ya itu yang nantinya mungkin akan kita cermati lagi lebih dalam. Mungkin anak-anak yang sudah kami anggap pulih mungkin sebetulnya masih membutuhkan lagi konseling pendampingan. Intinya dari awal sampai akhir kita dampingi prosesnya. Berarti pihak yang dilibatkan itu sudah sampai ke istilahnya rumah sakit, ya, sudah. Kepolisian mungkin. Kepolisian pasti, kemudian LSM pemerhati perempuan dan anak, kemudian juga kita di 54 kelurahan itu ada Satgas PPA yang namanya Pos Pelayanan Padu, juga tugasnya mendampingi perempuan dan anak. Jadi kalau mereka adalah ujung tombak dan mungkin kanal pertama ketika ada aduan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di 54 kelurahan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan kejaksaan, pengadilan, kemudian juga dengan para pihak yang memang concern dengan kasus perempuan dan anak. Ini penting untuk kerjasama ini penting karena harus ada persepsi yang sama dari para pihak ini bahwa kasus kekerasan
seksual, bukan hanya kekerasan seksual ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kliennya wajib dilindungi identitasnya. Nah, ini yang paling ini adalah kode etik nomor 1 ketika kita mendampingi korban. Makanya LSM yang kita gandeng adalah LSM pemerhati perempuan dan anak gitu. Karena apa? Mungkin Bu Erina juga lebih paham ya bahwa mengalami kasus seperti itu bagi klien maupun keluarga itu sudah sesuatu yang berat, apalagi kalau lebih banyak orang yang tahu. Maka untuk itu kita memiliki kode etik bahwa kerahasiaan klien itu mutlak. Kadang-kadang kasus menjadi viral atau bocor itu biasanya bukan dari kami para pendamping, tapi mungkin ada sesuatu mungkin dari keluarga, malah dari keluarganya itu sendiri atau mungkin dari keluarga jauh yang nggak sengaja ngomong, nah akhirnya jadi viral ya. Kalau sudah terlanjur viral, yang penting upaya-upaya kita untuk tetap melindungi supaya korban tidak terblow up. Gitu. Kalau misalnya selain pendampingan, apakah ada sistem kayak memonitor, Bu? Memonitor korban itu seperti apa itu? Ya, kita ada program-program juga untuk memonitor kondisi psikologis korban. Kita ada program konseling itu jelas ya, kemudian ada program pendampingan psikologis baik secara personal maupun secara kelompok. Tetapi yang secara kelompok itu pun menurut persetujuan klien. Kalau dia tidak mau dikonseling secara kelompok karena dia malu, tidak mau orang lain selain dirinya tahu, ya sudah kita tidak kita ikutkan. Dia konselingnya secara perseorangan. Kemudian juga kita ada program trauma healing gitu. Itu healing. Yang lagi hits ya. Dengan tentunya melibatkan para profesionalnya. Ya. Dan kayaknya dampaknya kok kalau Ibu Siti tadi berbicara kok banyak dan beda-beda ya Bu ya dampaknya. Kalau kira-kira dari beberapa klien yang sudah masuk sama Ibu Siti ini, dampak yang paling berat itu seperti apa sih? Ada 2 hal yang ketika saya mendampingi itu menurut saya berat. Yang pertama, keinginan dari klien untuk bunuh diri. Itu berat karena kita harus memotivasi terus-menerus supaya dia jangan melakukan niatnya tersebut. Karena kebanyakan memang aneh ini, tapi banyak klien itu yang malah menyalahkan diri sendiri gitu Mas. Kalau sesuatu terjadi padanya, pernah ada klien kami itu dia diperkosa oleh kakak iparnya sampai hamil. Itu dia ngomongnya gini, emang saya bawaannya gini Bu, memang saya itu pembawa sial, memang nasib saya itu buruk, makanya saya juga jadi korban kayak gini loh. Kan kita yang harus mengangkat semangatnya supaya dia jangan sampai berpikiran untuk ke arah bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin itu tadi pemerkosaan yang sampai menyebabkan kehamilan, itu juga berat bagi klien. Wah, itu gimana itu? Kalau misalnya sampai hamil itu Bu? Hamil kan berarti disebutkan gimana Bu? Pendampingannya berarti? Ya kita all out ya, maksudnya gini, kita juga di samping pendampingan psikologis oleh psikolog kami, kita juga semua pembiayaan apabila dia tidak mempunyai BPJS itu ditanggung oleh dinas kami melalui UPT kami itu sampai melahirkan. Kemudian untuk pengurusan aktenya, kependudukannya kita handle supaya baik klien maupun keluarga itu tidak harus bolak-balik ngurus ke sana kemari, dan ada komunikasi tertentu karena kita juga sudah sangat erat hubungannya di Spenduk Capil, saking seringnya kita minta tolong masalah klien. Jadi ada jalur khusus untuk klien itu supaya klien itu tidak harus datang ke sana, cukup diwakili UPT saja. Kemudian ketika suratnya jadi juga langsung ke UPT sehingga klien itu istilahnya tinggal ngambil, tidak memberatkan bagi klien maupun keluarga. Dan juga untuk di tingkat wilayah, biasanya kan kalau jadi itu kan dikirimkan ke wilayah. Kita juga kalau ada korban seperti itu, kita berkomunikasi ke pimpinan teratas yaitu lurah, bahwa ini nanti kalau turun tolong tidak usah biasanya kan jadi tumpukan jadi satu ya berkas ya. Tolong ini dikip di Pak Lurah atau Bu Lurah saja, nanti dari UPT yang mengambil, sehingga biasanya kan kalau diserahkan itu nanti ada pertanyaan juga ya. Ibu dan anak misalnya kok anak seorang perempuan gitu, menghindari yang kepo-kepo tersebut, kita langsung ke lurahnya, kita ambil dokumen kesannya. Jadi klien terjaga identitasnya juga
terjaga dari ini ya, beban yang lebih memberatkan lagi gitu. Ya, terima kasih nih. Terima kasih banyak nih Bu Siti ya. Luar biasa pengalamannya. Waduh. Dengan banyaknya kasus ya di Kota Surakarta terutama ya Bu ya. Coba sekarang ke Bu Elina dulu nih Bu. Kalau tentang kita kan barusan bahas tentang pendampingan. Dari Bu Elina sendiri, menurut Bu Elina nih siapa saja sih yang berkewajiban untuk mendampingi korban ini? Oke, kalau saya karena ini yang bagian dari keluarga, memang kita harus melibatkan family, keluarga. Keluarga ini nanti kita psikoedukasi. Bagaimana sih cara mendampingi anak yang toddler, PAUD atau sekolah atau remaja atau yang usia di atas remaja, dewasa dan lain sebagainya. Tekniknya seperti apa untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Karena bagaimanapun tanpa ada support dari keluarga, ingatan-ingatan trauma itu akan selalu kembali dan muncul. Trigger terus ya jadinya. Iya, tertrigger terus. Apalagi kalau peristiwanya dilakukan di depan rumah. Sebelahan loh. Sesuatu terus suara apa ketika itu muncul. Jadi panca indera bergerak semua ini. Semua ya. Jadi terus apapun. Iya, jadi bisa mengingatkan sesuatu dan bentuknya bisa disosialisip ya. Jadi seolah-olah mengalami lagi peristiwa itu. Jadi ekspresinya apa? Ada yang mengaku. Makanya nggak heran kalau badan kaku-kaku nggak bisa digerakin, terus ada yang histeris kayak kesurupan kan itu. Padahal itu histeris. Hal-hal yang semacam itu. Jadi ada psikoedukasi, support untuk family-nya bagaimana menyikapi dan setidaknya pertolongan pertama pada kekambuhan ini ya. Terus kemudian kalau dari psikologi memang ada psikoterapi. Harus ya. Iya. Jadi pendampingan dari pihaknya itu. Terus kemudian kita kan secara asesmen psikologi klinisnya sih. Terus bagaimana intervensinya. Memang mengembalikan lagi merestrukturisasi mindsetnya. Kalau dikatakan anak-anak bisa enggak? Bisa. Namanya ada CBT 4C dan jadi cognitive behavior therapy untuk anak-anak ada. Tekniknya jadi nanti menggunakan teknik bermain juga. Kan begitu. Terus kemudian ada EMDR. Banyak cara sebenarnya tergantung pemilihannya. Anak-anak dari bermain bisa menemukan ada sesuatu, bisa juga bermain sebagai solusinya juga. Bisa. Bagus banget ini ya. Terus kalau di psikologi memang diassess ya. Nanti dampak depresinya seperti apa dengan tool-tool screeningnya. Terus kemudian saat ini pada kondisi seperti apa kan? Stres enggak? Biasanya stres akut di awal. Di awal ya. Terus lama-kelamaan kelihatannya orangnya kalau fenomena gunung es ini santai nih. Kelihatannya mulai perkembangan bagus nih. Belum tentu. Saat melonjak lebih jadi depresi kan akhirnya PTSD. Takutnya nanti ada suicide time juga tadi. Ada suicide, itu remaja biasanya reaksi self harm, melukai diri sendiri dan muncul lagi ketika mau menikah, menyalahkan diri sendirinya tinggi karena pernah menjadi korban. Sudah kotor. Apalagi dengan mungkin banyaknya tekanan kanan kiri ya. Berarti apa aja nih Bu Elina yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan terhadap korban? Mungkin sebagai keluarga atau mungkin sebagai tenaga kesehatan atau dari pendamping, itu yang boleh apa saja, yang tidak boleh apa saja Bu kira-kira? Pertama ketika baru mengalami hal tersebut jangan berulang-ulang ditanya. Makanya perlu pendampingan. Soalnya ketika proses di persidangan ya kan diulang kembali, itu didampingi dulu. Karena hal itu pemicu. Itu satu nggih. Terus yang kedua, alihkan perhatian dulu keluarga itu. Ya pertama tidak boleh nanya-nanyain kepo gitu ya, yang kepo jangan ya, betul-betul harus dijaga. Yang kamu rasakan setelah digituin, jangan mancing-mancing mengingatkan kembali, hilangkan itu. Jahat sekali itu. Dan perlu memberi ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Jangan seolah kayak gitu, jangan nangis terus, jangan. Malah biarkan, lepaskan. Nanti ditahan, lama-lama meledak. Kasihan malahan.
Betul. Seperti itu. Seperti itu ya memang. Bu Elina, kalau untuk pemulihan kesehatan mentalnya sendiri nih Bu, itu biasanya butuh berapa lama Bu untuk korban ini Bu? Sebenarnya ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kalau ditanya berapa lama, tidak bisa diprediksi. Sangat individual ya. Sekali. Jadi kalau ditanya kita kalau lebih dari 1 bulan peristiwa disosiasi seolah-olah merasakan kembali gejala yang sama, itu sudah PTSD. Apa yang harus dilakukan? Psikoterapi. Kalau ditanya berapa lama, kembali lagi ke individualnya. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi kan banyak sekali. Termasuk faktor keluarga itu, yang paling lingkungan penting sosial, tetangga dekat itu walaupun kita sudah silent, terkadang ya bocor. Lah itu loh, stigma sosial itu masih korban seolah-olah disalahkan. Nah itu yang stigma muncul ya. Ada perkataan kalau pakai baju ya minim-minim. Satu lagi, yang pulang malam-malam, zaman sekarang pulang malam kan karena faktor kerja lainnya kan banyak. Pulang malam terus siang pulangnya malam. Jadi korban yang malah banyak yang disalahkan. Pulang pagi jaga malam Pak. Ya, mendingan pulang pagi saja. Dan yang lebih sering adalah disalahkan, lah kok gelem gitu. Ya karena komentar tuh lebih mudah. Korbannya yang mengalami justru pasti ketakutan luar biasa dan banyak hal yang terjadi. Kadang juga pada saat kejadian korban juga sudah berusaha untuk melawan tapi mungkin tidak mampu ya Bu ya. Jadinya kan juga penuh sekali badannya kaku, ketakutan, pikirannya juga. Ketidakmampuan mengatasi suatu ancaman atau permasalahan ini sebenarnya genetik juga. Karena paparan yang dia dapat ketika masa kecil, bagaimana orang tua problem solving, itulah yang akan ditiru. Waduh, harus hati-hati kita membesarkan anak ini ya. Mama suka marah-marah ini. Makanya tadi tidak menjawab sampai kapan bisa selesai. Berapa kali sesi pertemuan banget. Banyak Susah ya dijawab.